Natal yang merubah dunia. Saudara, pada beberapa minggu terakhir ini menjelang hari Natal, saya banyak sekali mendengarkan lagu-lagu Natal dari berbagai benua. Lalu saya nikmati lagu-lagu itu dan saya mendengar kata-kata yang disampaikan melalui lagu itu. Saudara, saya melihat ada perkara-perkara yang sangat luar biasa. Ya, sambutan-sambutan dunia akan kelahiran juru selamat itu begitu luar biasa, begitu dahsyat. Sejak berapa ribu tahun barangkali ya saudara, ya ada sambutan yang begitu hebat. Lalu saya saudara merenungkan ada apa sebetulnya ya. Karena saya pikir sambutan-sambutan yang dilakukan dunia itu saudara jauh melebihi daripada apa yang saya pikirkan selama ini. Ada sesuatu yang lebih dalam lagi tentang yang dikatakan tentang hari Natal atau kelahiran Tuhan Yesus. Ada apa sebetulnya saudara? Saya melihat di sana ada sebuah revolusi kehidupan di seluruh dunia. Perubahan yang begitu radikal di dalam kehidupan di seluruh dunia. Apa itu saudara? Kalau kita perhatikan sebelum zaman Yesus, yaitu zaman perjanjian lama, maka manusia itu hidup saudara, mereka hidup atas perintah-perintah, atas hukum Taurat, atas aturan-aturan yang diterapkan kepada umat Israel. Jadi saudara, ada aturan-aturan yang ketat dari luar kepada manusia supaya mereka itu melakukan perintah itu. Bahkan kita tahu sudah banyak nabi di zaman perjanjian lama ada di dunia ini. Dan para nabi itu menyampaikan kebenaran-kebenaran, firman-firman. Dan itu didorong supaya manusia, umat Israel untuk melakukannya berupa perintah-perintah. Dan ternyata saudara, itu tidak menghasilkan sesuatu. Tidak seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Oleh karena itu dia membuat sebuah perkara yang maha besar, maha dahsyat. Yaitu saudara menurunkan anaknya sendiri ke dunia. Supaya saudara ya ketika dia lahir di Bethlehem, lalu setelah itu dia mati di Golgota, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, dan kemudian naik ke surga, lalu turun lagi dalam bentuk Roh Kudus. Maka saudara, setelah kedatangan Yesus, maka terjadi perubahan yang amat penting. Di mana saudara, kalau zaman perjanjian lama, firman atau kebenaran-kebenaran atau segala sesuatu itu selalu datang dari luar untuk diarahkan kepada kita sebagai manusia. Tetapi setelah perjanjian baru, maka Yesus itu di dalam bentuk Roh Kudus, dia lahir dalam hatiku dan juga hati saudara. Artinya saudara, ada sebuah perubahan yang begitu radikal. Yaitu saudara, firman bukan lagi datang dari luar, tetapi firman itu sudah datang dari hati kita sendiri. Dari hati kita sendiri. Dari Roh Kudus itu yang berbicara dalam hati kita. Saudara, ini ada dua yang sangat berbeda. Saudara, bagaimana maksudnya ketika Roh Kudus saudara yang mulai bekerja? Artinya saudara, kita mulai melakukan sesuatu untuk menyenangkan Tuhan, itu bukan lagi karena aturan.
Tetapi itu mulai terjadi dari dorongan-dorongan di dalam hati kita. Ada sebuah kerinduan untuk melakukan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan karena perintah, tapi tergerak dari dalam, saudara. Wow, itu rupanya yang digambarkan, saudara, oleh para bapak-bapak gereja kita dari zaman dahulu. Ada sebuah perubahan drastis, saudara, sehingga ketika Roh Kudus Yesus itu lahir di dalam hati kita, maka dia akan merubah cara berpikir kita, pandangan kita, perasaan kita, saudara, dan merubah juga semuanya. Coba saudara, kalau kita lihat, ada apa sebetulnya di perjanjian lama? Perjanjian lama itu, saudara, manusia itu dicoba dirubah dengan dari bagian-bagian yang luar. Ya, kelihatan saudara, ya baik. Ya, ada anak muda yang kaya yang mengatakan bahwa dia sudah dapat melakukan banyak hal yang berkaitan dengan hukum Taurat. Tapi Yesus katakan, tinggalkan semua itu, ikut aku. Saudara, lalu si anak muda itu tidak mau, saudara. Kenapa sebetulnya? Karena kalau model sistem perjanjian lama, saudara, segala kebaikan itu dilakukan, saudara, itu bukan dari dalam. Tetapi saudara, itu sering sekali memang, ya, karena ada unsur-unsur yang lain. Oleh karena itu ada firman mengatakan begini, engkau hanya memuji aku lewat bibirmu, tapi bukan dari hatimu. Saudara, itu model perjanjian lama. Saudara, kalau model perjanjian baru, saudara, itu segala yang kita lakukan bukan lagi karena dari luar, tetapi dari dalam. Itu artinya, saudara, kita bukan ditekan dari luar, kita tidak dipaksa dari luar, tetapi kita sendiri melepaskan ekspresi-ekspresi kita kepada Tuhan. Dan ekspresi itu terus mengalir dan tidak pernah berhenti. Saudara, itu adalah kehidupan. Itu adalah kepuasan. Paulus katakan, saudara, Taurat itu sering sekali mematikan. Artinya apa? Taurat itu dia memerintah dari luar sehingga mematikan yang dari dalam. Saudara, apakah Anda masih berada dalam pengaruh hukum Taurat? Kenapa saya berbicara demikian, saudara? Karena dari dulu, ya, kita sudah terbiasa hidup secara Taurat. Tetapi setelah kita hidup dengan Roh Kudus, saudara, maka seharusnya kita meninggalkan semua kehidupan yang diatur oleh Taurat itu secara perlahan-lahan, saudara. Secara perlahan-lahan. Sehingga kita bukan lagi manusia Taurat, tetapi manusia yang penuh Roh Kudus, yang penuh ucapan syukur. Saudara, di tempat kita, di gereja kita, pujian penyembahan itu, saudara, bukan diatur-atur atau didorong-dorong oleh si worship leader kepada jemaat supaya mereka itu menyembah. Bukan. Worship leader tidak katakan, ayo, mari angkat suaramu, ayo. Tidak. Tetapi saudara, penyembahan itu sudah keluar dari hati daripada setiap jemaat itu. Begitu meluap. Begitu meluap sehingga saudara, ketika pujian penyembahan itu dilakukan, saudara, seperti gedung gereja itu pecah saja rasanya. Karena mereka begitu bergairah. Apakah musiknya bagus atau tidak bagus, saudara? Ya, itu tidak mempengaruhi lagi karena itu luapan-luapan, saudara. Si worship leader, saudara, hanya memandu, ya, mengkoordinir luapan-luapan tadi, saudara. Berbeda kalau gereja yang masih ketaurat-tauratan, saudara. Ya, worship leader itu selalu mengatur atau mendorong dari atas, menghentikan sebagaimana yang dia mau. Tetapi ketika ada dorongan dari dalam, menyembah dari dalam hati, yaitu gereja perjanjian baru, penyembahan perjanjian baru,
Maka si worship leader harus tahu kapan dia harus menghentikan atau merendahkan suasana penyembahan itu, saudara. Saudara, saya katakan penyembahan itu mulai keluar. Lalu saudara, bukan hanya itu. Buah-buah yang lain yang dari dalam satu persatu akan keluar. Tetapi ingat saudara ya, sekali lagi saya katakan, Taurat itu selalu menghalangi supaya buah itu terganggu keluarnya. Taurat. Oleh karena itu saudara, pastikanlah, lihatlah selalu dirimu atau pelayananmu apakah berada dalam tekanan Taurat. Kalau berada dalam tekanan Taurat, tinggalkan itu. Terus kembali lagi. Supaya Roh Kudus itu dapat terus berkreasi. Ya, tadi sudah membawa kita menyembah dalam roh. Tetapi saudara, Roh Kudus itu juga akan menggerakkan kita dalam bagian-bagian yang lain. Yaitu saudara, bagaimana kita tergerak untuk memberi. Bagaimana kita tergerak untuk memberi persepuluhan. Bagaimana kita tergerak untuk ikut membersihkan rumah Tuhan. Bagaimana kita tergerak untuk melayani Tuhan. Saudara, ketika semua yang kita lakukan itu dari dalam hati kita, maka pelayanan itu adalah pelayanan yang merdeka. Pelayanan yang luar biasa. Saudara, bukan hanya sebatas itu. Ketika kita latih, maka pohon anggur itu tidak hanya berbuah 2-3 saja, tetapi buahnya lebat. Saudara, banyak inovasi-inovasi yang lahir dari dalam dirimu. Keluarga yang hidup dengan Taurat adalah keluarga di mana anak-anak di sana letih. Keluarga itu letih, tegang. Tetapi keluarga yang hidup dengan perjanjian baru, maka bapak atau ibu di tengah-tengah rumah itu tidak melepaskan banyak Taurat. Tetapi keluarga itu membuat bagaimana supaya Yesus yang ada dalam hati setiap orang dalam keluarga itu tetap konsisten. Sehingga saudara, semua di dalam satu gereja, di tengah-tengah rumah saudara, walaupun kita berbeda-beda, pemikiran yang berbeda-beda, prinsip yang berbeda-beda, tetapi ketika kita dalam satu roh, maka mudah sekali untuk kita melakukan sesuatu. Mudah sekali kita mengatakan yes. Tetapi kalau kita jauh dari kepenuhan Roh Kudus, apa yang terjadi saudara? Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen menjadi musuh daripada Yesus itu sendiri. Sama seperti pada masa waktu itu saudara, di mana ahli-ahli Taurat itu justru menjadi musuh bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat Saulus, musuh bagi Tuhan Yesus Kristus. Hati-hati ketika anakmu, keluargamu yang kau selalu berikan secara Taurat, bisa-bisa dia bukan menjadi temanmu, tetapi bisa musuhmu. Bisa anak-anakmu memberontak. Saudara, bersyukurlah kita atas kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang merubah tatanan dunia, yang merubah hidup kita. Haleluya. Selamat hari Natal. Selamat bersukacita bagi kita semua. Amin.